Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel, dimana kali ini kita akan membahas TOEFL strategi dari structure dengan masalahnya adalah artikel. Artikel itu ada and, dan, the. Jadi kadang-kadang saking kecilnya, saking mininya ini, dan saking sepelenya kadang-kadang soal seperti ini malah luput dari perhatian si test takernya. Jadi soal artikel ini sering kita temukan di bagian written expression dari structure, yaitu bagian yang digarisbawahi. Jadi kadang-kadang karena dia kecil, pas dia digarisbawahi kita luput memperhatikan bahwa ternyata dia juga bisa salah. Sebelum kita membahas kesalahan apa yang mungkin terjadi dalam soal TOEFL terkait artikel, kita akan membahas aturan dasarnya dulu. Jadi biasanya and, dan the penggunaannya biasanya dia ditaruh sebelum kata benda. Jadi setelahnya akan ada suatu kata, dan kata itu kecenderungan adalah kata benda. Walaupun setelahnya bisa saja selain dari kata benda, tapi tetap ujungnya adalah kata benda. Misalnya a beautiful woman, di sana punyanya woman. Jadi menerangkan kata benda woman. Beautiful menerangkan kata benda woman juga. Jadi setelah artikel biasanya akan selalu diikuti oleh kata benda. Nah, aturan yang kita harus ingat adalah tentang penggunaan ataupun an. Ingat, ketika kita menggunakan atau an, kata benda setelahnya haruslah dalam bentuk singular dan countable, tunggal dan bisa dihitung. Contohnya, a book. Akan salah kalau kita pasangkan dan an dengan kata benda seperti books. Memang dia bisa dihitung tapi dia dalam bentuk jamak. Jadi tidak bisa plural setelah dan an. Dan juga akan salah juga kalau kita pasangkan dia dengan uncountable noun, contohnya seperti air. Walaupun air di sana dalam bentuk tunggal, tapi dia uncountable. Syarat dari penggunaan kata benda setelah dan an adalah setelahnya haruslah tunggal dan bisa dihitung. Untuk perbedaan penggunaan dan an sendiri juga ada aturannya. Kita akan memakai kalau huruf pertama dari kata benda tersebut berbunyi konsonan. Konsonan maksudnya berbunyi huruf mati selain dari a, i, u, e, o. Contohnya book, kita akan menambahkan di sana. Dan an digunakan kalau huruf pertama dari kata benda tersebut berbunyi huruf vowel atau huruf hidup seperti a, i, u, e, o. Contohnya air. Jadi ingat, dan an hanya dipakai untuk kata benda tunggal dan bisa dihitung, dan dipakai ketika kata benda itu huruf pertamanya berbunyi konsonan, dan an dipakai ketika kata benda tersebut huruf pertamanya berbunyi vowel. Jadi jangan melihat hurufnya tapi bunyinya. Misalnya contoh lain seperti umbrella dengan uniform, di mana dua-duanya sama diawali dengan huruf u, tapi berbedanya adalah umbrella berbunyi vowel, kemudian uniform berbunyi konsonan. Maka uniform pasangannya umbrella pasangannya an. Sementara untuk the sendiri setelahnya kata bendanya boleh berbentuk apa saja. Bisa tunggal, bisa tidak bisa dihitung, bisa jamak. Karena dia tidak ada masalah dan juga tidak akan dipermasalahkan dalam TOEFL. Tapi kita harus pastikan kita akan memakai the ketika kata benda itu memang merujuk ke spesifik. Atau kalau pengen lebih lengkapnya untuk penggunaan the bisa dicek video artikel, karena di video kali ini kita hanya fokus pada TOEFL strategi. Kita akan membahas kapan kita perlu dan tidak perlu the ini. Kita akan kasih contoh soalnya langsung. Contohnya soal berikut. The most students. Jadi most memang kadang-kadang bisa dipasangkan dengan the kalau dia bermakna superlatif, yaitu bermakna paling. Sementara most sendiri juga bisa bermakna sebagian besar, di mana dia di situ berfungsi sebagai quantifier. Jadi siapa yang lupa dengan quantifier, silakan cek video kita tentang quantifier. Nah, bagaimana cara cepat membedakannya? Apakah di sana most-nya sebagai superlatif yang artinya paling, atau sebagai quantifier yang artinya sebagian besar? Gampang cara melihatnya.
Kalau setelah most itu kata benda, maka dia akan berfungsi sebagai quantifier yang maknanya sebagian. Tapi kalau setelah most itu adjective, maka dia akan berfungsi sebagai superlatif di mana dia adalah artinya paling. Nah, kita cek. Most setelahnya students yang mana dia adalah kata benda, maka most di sana artinya sebagian. Maka ketika most yang artinya sebagian yang berfungsi sebagai quantifier, maka tidak boleh ada the di sana. The hanya bisa dipasangkan dengan most ketika most itu maknanya superlatif atau bermakna paling. Contoh lainnya lagi, contohnya yang digarisbawahi first. Di sini first salah karena yang namanya ordinal number biasanya akan selalu ada the sebelumnya. Karena memang penggunaan the biasanya kita pakai ketika menerangkan ordinal number atau bilangan bertingkat seperti the first, the second, the third, the fourth, and the fifth, for example. Jadi, jangan lupa bahwa yang namanya ordinal number biasanya didahului oleh artikel the. Nah, untuk kasus-kasus lainnya, silakan cek artikel videonya, video artikel. Kita akan kasih contoh dalam bentuk soal TOEFL written expression. Nah, coba kita perhatikan. So, option A itu ada artikel N. Maka kita akan cek apakah setelah N itu sudah kata benda tunggal. Sun sudah kata tunggal di sana. Nah, sekarang kita cek bunyinya. Sun berbunyi konsonan. Maka penggunaan N di sana kurang tepat, harusnya E. Contoh lainnya, di sini ada artikel yang digarisbawahi yaitu di option alpha dan Charlie. Kita cek alpha dulu. First itu sudah pasti salah karena first hanya bisa dijelaskan oleh artikel the. Maka ini harusnya the first woman. Lagi, di option alpha dan option delta juga ada artikel the, maka kita cek dulu alpha. Most, nah kita harus pastikan ketika most memakai the maknanya harus paling. Cara gampang mencek maknanya paling adalah kita cek apakah setelahnya kata sifat. Setelahnya kita lihat ada asteroids yang dimana dia adalah kata benda. Maka penggunaan the di sini salah karena most di sini bukan sebagai superlatif tapi sebagai quantifier yang bermakna sebagian. Maka alpha salah. Jadi, bisa kita simpulkan, kalau kita lihat di soal written expression ada e atau n di garis bawahi, maka yang pertama kita cek adalah apakah sounds dari huruf pertama kata bendanya. Jadi kalau berbunyi konsonan, maka dia e, berbunyi vowel, maka dia n. Ingat bunyi huruf, bukan hurufnya. Yang kedua, kalau itu sudah benar, maka kita akan mencek apakah kata bendanya itu tunggal dan bisa dihitung. Jadi dia harus tunggal dan bisa dihitung. Dan yang ketiga, apakah dia bermakna general. Sementara kalau kita lihat ada the di garis bawahi, kita akan mencek apakah dia memang bermakna spesifik atau memang diperlukan di sana. Untuk pengen tahu penggunaannya, silahkan cek video artikel kita. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat, semoga sukses untuk ujian TOEFL-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.